Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa ketemu untuk belajar bersama-sama tentang bagaimana kita bisa menyusun program tahunan. Kita masuk pertemuan keempat. Sebelum kita lanjut, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pertama saya akan review ulang tentang LK2, yaitu mencari materi pokok. Teman-teman, dalam mencari materi pokok, udah saya lihat di videonya ada yang benar, ada yang kurang tepat, yaitu untuk mencari materi pokok, bahannya yang kurang tepat. Mereka berangkat dari bukan KDKI 3. Jadi saya ulangi, materi pokok yang benar itu adalah kita mencari dari KDKI 3, bukan KDKI 4. Nah, itu terlihat di video teman-teman ini ya. Video yang teman-teman ini saya lihat video satu-satu masing-masing kelompok. Ada yang buat video itu, mereka langkahnya adalah semuanya di copy. Ini ya, ini langkahnya adalah ini. Jadi langkahnya yang benar adalah copy dulu rumusan KD 31. Setelah itu baru ini akan menemukan materi pokok. Ini yang benar ini. Jadi bukan ini ya. Jadi kalau ini di copy semuanya, baru ini, ya ini adalah langkah yang salah. Ya, jadi yang benar adalah ngopi KI 3 dulu, baru materi. Ini banyak yang video yang benar ada, yang salah ada, mohon direvisi ya. Jadi materi pokok itu didapat dari KDKI 3 aspek pengetahuan. Apakah 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan selanjutnya. Yang penting nomor 3. Jadi KI 3 adalah aspek pengetahuan. Ini review saya yang pertama. Yang dua adalah kesalahannya adalah di nomor. Nah, ini nomor 1, ini materi pertama yang warna kuning ya. Nomor 2 berarti materi kedua. 32, 42, 12, 22. Materi yang ketiga adalah ini, angka 3. 3 ini materi keempat. Materi kelima,
materi ke-6, materi ke-7, dan materi ke-8 dan selanjutnya ya. Ini adalah urutannya ya. Jadi tidak boleh. Ini ada 2 nomor contohnya. Ini ada 3, ini diganti 4. Ini tidak boleh ya. Jadi ini adalah sama nomornya, 3, 4, 2, 1. Jadi ini sama. Jadi itu yang kedua ya. Yang 3, level tugas kemarin adalah banyak yang hanya ketua kelompok yang kirim videonya. Jadi yang benar semuanya harus kirim video. Merespon itu dikerjakan bersama-sama. Semua mahasiswa wajib ngirim video by name, by laman masing-masing ke GC ya. Ini review saya yang 3 ya. Hari ini kita lanjut ke LK 3. Kalau LK 2 itu adalah kita menemukan materi pokok. Yang LK 3 adalah kita akan menyusun program tahunan. Nah, sebelum menyusun pulsa ini ada rambu-rambu ya. Saya baca rambu-rambu untuk nyusun pulsa. Pertama, pastikan LK 2 mencari materi pokok itu udah selesai. Kalau belum tentu tidak bisa. Yang 2 adalah buat meeting, buat pertemuan ya secara online atau offline antara 2 kelompok. Kelompok yang satu adalah kelompok untuk ganjil seluruh Brazil, yang 2 adalah untuk kelompok genap. Jadi ini adalah 2 kelompok digabung menjadi program tahunan. Jadi LK 2 itu kan dibagi 2, ada yang ganjil, ada yang genap. Kelompok ganjil, kelompok genap itu harus ketemu. Silakan siapa yang mengkoordinir. Jadi bisa melalui video call, bisa melalui Google Meet, jika bisa pakai Zoom meeting ya. Terus gabungkan hasil 2 kelompok tersebut untuk mengisi program tahunan. Nah, ini contohnya adalah ini adalah LK 2, kelompoknya Siti Panotna, Siti Aminiyah, Siti Abidah dengan Siti Aisyah. Ini setelah nama contohnya, ini kelompok ganjil. Nah, ini udah selesai, ada 4 materi pokok ya. Terus kelompok yang genap itu ada 4 juga. Ini Sainal Abidin, Sainal Abdi, Sainal Afarifin, Sainal Wahab. Ini adalah kelompok 2, yaitu kelompok genap. Jadi ini sama-sama kelas 5, mata pelajarannya adalah mata mapel fikih. Yang kelompok 1 adalah ganjil, yang kelompok 2 adalah genap. Ini udah selesai. Ini nanti digabung dalam program tahunan. Nah, ini caranya adalah ini kita pindah ke ini ya, kita pindah ke ini. Jadi udah ada kolomnya, nanti kita pindah. Sebelum pindah, ini ada rambu-rambu. Nanti siapkan keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur untuk ngunduh kalender ya.
kalender untuk mencari berapa hari yang efektif, berapa yang hari libur, dan seterusnya. Ini kita klik ya, ini kita klik ya, akan muncul ini ya, ini akan muncul keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur ya. Ini ada kalendernya. Nah, ini ada, nanti ada ketemu ini ada kalender ya. Nah, ini ya, ini ada kalender ya. Jadi nanti kita menghitung berapa hari kita libur dalam 1 tahun, berapa hari kita aktif masuk sekolah. Jadi ini adalah kalender untuk SD, SMP dengan SMA ya. Ini pakai ini untuk tahun pelajaran tahun 2020-2021. Nah, ini kita close ya. Untuk madrasah itu buka keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2491 tahun 2020. Ini kita klik ya. Nah, ini ada kalender untuk MI, untuk MTS, untuk MA. Ini ada kalender ya. Ini ada di bawah itu ada kalendernya. Nah, ini ya sama ya. Ini untuk MI, untuk MTS, untuk MA. Ini bulan Juli itu berapa hari yang libur. Ini bulan 8 ini semua akan kita hitung untuk mencari alokasi waktu jam pelajaran untuk program tahunan. Nah, ini harus kita siapkan ya. Terus Permendikbud nomor 2.3 itu harus siap juga untuk pastikan bahwa KIKD kita udah benar. Ini ada KMA nomor 183 itu tentang KIKD harus benar. Untuk 184 ini adalah aturan bahwa mata pelajaran itu dapat berapa jam dalam 1 pekan. Yang 6 itulah untuk mencari berapa menit. Ini adalah file Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ini kita coba kita klik ya, agar kita tahu untuk alokasi waktu per materi pokok. Ini kita buka bab 1, bab 2, ada bab 2, ada bab 3. Ini ya, ini bab 3, ada bab 4. Kita cari dulu. Ada bab 4. Ini ya, ini. Jadi DPL jampel itu untuk SD atau untuk FB itu 1 jam itu 35 menit. Kalau satu pertemuan itu 2 jam, berarti 2 kali 35. Untuk SMP atau MTS itu 40 menit. Kalau masuk itu 2 jam, berarti 2 kali 40 menit. Kalau SMA itu atau MA itu 45 menit. Ini untuk ngisi nanti di kolom prota alokasi waktu. Nah, ini kita akan beri contoh ya. Jadi nanti kalau udah selesai kelompok besar itu, masing-masing kelompok itu kirim ke gizi masing-masing. Jadi yang kirim bukan kelompok, jadi masing-masing tugasnya sama, masing-masing
anggota itu harus kirim ke GC akan dapat nilai. Kalau yang kirim hanya ketua kelompok, yang dapat nilai adalah hanya ketua kelompok. Jadi ini penting untuk diperhatikan ya. Nah, ini kita coba ya contohnya. Ini ada kolom kelompok kecil ganjil, kelompok kecil genap. Ini adalah kita copy ya, ini kita copy. Nah ini ya, ini kita copy ya, ini. Jadi kelompok ganjil ada 4 orang, kelompok genap untuk senebang ada 4 orang, jadi ada 8 orang, berarti ada 8 KD ya. Ini -1 Kota Ponorogo, mapel pikih kelas 5 tahun 2021 program tahunan ya. Ini kita copy sama dengan lembar LK2, ini kita copy ya. Ini KI-nya kita copy juga sama dengan lembar LK2. Nah, ini kita copy dari ini ya. Terus ini kita copy semuanya materi pokoknya. Ini kan ada KD, ada materi pokok. Ini semua kita copy ya. Ini yang pertama, ini kita tulis dulu. Ini adalah untuk ganjil ya. Ini adalah untuk ganjil. Untuk ganjil kelompok yang kecil yang pertama, untuk ganjil itu ada 4 ya. Ada 4 materi pokok nih ya. Ini kita copy di sini semuanya. Kita copy ke sini ya. Ini ada 4 ya. Kita copy sini ya. Udah selesai ya, kita copy ya. Udah. Sekarang ke kelompok kecil yang kedua adalah genap. Ini ada berapa? Ini ada 4 juga ya. Ini ada 4 juga. 35, 36, 78 ya. Ini kita copy ke genap ya. Genap kita copy ya. Terus kita copy sama nomor KD sama rumusan KD kita copy nama. Ini kita copy ini ya. Nah udah selesai ya, ini kita tinggal copy paste ya. Nah sekarang kita close ya. Ini kita close. Ini kita agak besarkan ya, biar kita tahu ya nih caranya. Nah di kolom format Prota itu ada kolom 4 itu ada alokasi waktu. Ini karena ini adalah MI, kita tulis ini alokasi waktu ADB itu 2 kali 35 menit ya. Jadi pertemuan itu ada 2 jam ya. Ini kalau MTS itu waktunya 40 menit. Kalau MA itu 45 menit ya. Ini nah caranya gimana? Nah caranya adalah ini, kita sebagai guru gitu harus bisa menghitung ya. Jadi menghitung kira-kira ini butuh berapa pertemuan. Karena ini kelas 5, ini saya buat, ini adalah saya buat ini ini ya, ini saya buat 4 JP. Ini 4 JP berarti 2 pertemuan atau 2 kali 2 kali 35. Berarti untuk belajar zakat fitrah ini perlu 2 minggu, artinya 2 pekan. 1 pekan itu adalah 2 JP. Jadi 2 kali 2 kali 35. 2 pertemuan
tiap pertemuan itu butuh waktu 2 kali 35. Ini nulisnya kalau di Bruta hanya 4 JP. Kalau di LVP itu ini nih 2 kali 2 kali 35. Satu LVP adalah satu materi pokok ya. Ini 2 pertemuan. Masing-masing pertemuan butuh waktu 2 kali 35 menit. Karena ini FI ya, ini tak buat sama ini ya. Ini saya buat sama untuk materi infak ya. Ini adalah butuhnya waktunya kita copy ya, ini ya. Kalau ini 4 jam 2 pertemuan. Kalau sesekah itu 2 pertemuan sama. Ini karena ini adalah agak berat menganalisis zakat, berita, infak dan sedekah apa berdBL ini saya buat 6 DBL. Jadi atau 3 pertemuan ya. Ini berarti 3 kali 2 kali 35. Nah, ini kita hitung dulu semuanya ya. Ini untuk kurban ini saya sebagai guru fikih misalkan ini saya taruh ini untuk mengikuti kurban itu 2 pertemuan selesai ya. Untuk materi haji dan umroh ini butuh 1 bulan. Ini masing-masing pekan ini masing-masing ini haji dibahas 2 minggu, umroh 2 minggu, berarti 8 DP atau 4 kali pertemuan, 4 kali 2 kali 3 menit. Ini cara ini ya. Untuk ini yang terakhir ini adalah untuk tata hati ini sama 4, ini 4 ini. Jadi ini kita jumlah ya. Ini 4 6 ini kita jumlah berapa ini? Ini bunyi ini ya. Ini butuh 8 DBL. Nah, kalau untuk genap ini 3 tambah 4 8 4 ini kita jumlah berapa ini? Temunya adalah 20 DBL. Nah, kita sekarang bahas ini ya. Udah ketemu bahwa untuk materi fikih, untuk mapel fikih, untuk ganjil genap, untuk prota tahun 20 tahun 21 itu perlu berapa JBL ini? Perlu 38. Jadi 38 ini adalah 18 ini ya, tambah 20 jadi 38 ya. 8 JBL itu yang dibutuhkan untuk bahas 8 materi pokok. Nah, yang sekarang dilihat ya, jumlah hari FNIP ini Juli sampai Desember ini jumlah adalah ini ya, jumlahnya adalah ini 20 hari. Ini dari mana dapat? Ini dapatnya dari kalender yang udah ada ya. Ini jadi hitungnya dari ini ya. Jadi dari ini akan ketemu ini ya. Nah ini ya. Ini kita hitung ya. Dari ini kita bisa menghitung bulan Juli itu ada 4. Kalau hari Senin ya, ini bulan 8 ada 4, bulan 9 ada 4, bulan 10 ada 4. Kalau PG itu hari Senin, bulan 11 ada 5, bulan 12 ini kosong, anak-anak udah UAS ya. Ini kita hitung semuanya, akan bunyinya akan ketemu ini ya, ini. Jadi 20 hari ya. Berarti sisa berapa? Sisanya adalah 2 hari. Jadi 2 hari itu adalah sisa, berarti
berapa jam itu adalah 4 DPL. Ini bisa untuk remedi dan pengayaan. Nah, ini sisa 2 hari bisa untuk remedi dengan pengasaan untuk ganjil ya. Jadi terus ini kita hitung bulan 1 sampai bulan 6 itu berapa hari. Kalau jika mapel PG itu hari Senin, ini kita udah hitung ini sebanyak 2-3 hari, berarti sisanya berapa? Ini sisanya adalah 3 hari untuk remedi atau untuk pengayaan. Jadi ini adalah program tahunan ya, ini udah selesai. Mohon masing-masing kelompok ini untuk ngisi ini adalah perlu bersama-sama dengan 2 kelompok. Jadi kelompok besar ya, ini untuk ngisi ini nih. Jadi untuk minggu depan saya beri waktu 1 minggu ya. Ini masing-masing kelompok harus bergabung dengan kelompok lain. Jadi kelompok ganjil harus bergabung dengan kelompok genap, satu sama-sama kelasnya ya. Jadi tidak boleh lintas kelas, tidak boleh. Ini sama-sama kelasnya harus bergabung, ganjil dan genap. Dihitung ya, dihitung berapa jam yang akan dibutuhkan untuk bahas materi pokok baik ganjil maupun genap. Terus dari itu dihitung berapa kuota hari yang bisa dimasuki. Ini ternyata ini adalah 20 hari jika itu mapel PG hari Senin. Jadi 20 hari, untuk genap itu adalah 2-3 hari. Dipilih sisa berapa? Sisa 2 hari. Ya, ini untuk remedi pengayaan, sisa 3 hari untuk genap untuk remedi pengayaan. Ini saya pikir udah cukup ya. Ini saya share kolom kosong. Nanti Mbak teman-teman bisa ngisi baik kelompok besar. Cukup kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.